Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke lanjutan kemarin ya. Kemarin kita sudah buat tabel distribusi, sudah dapat nih momen-momen ujungnya. Wah, sudah dapat momen ujung. Nah, apa yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kita akan mengerjakan shear force dan reaksinya ya. Shear force dan reaksinya. Kita pindahkan dulu ini. Baik, kita lanjutkan. Kita ke hitam dulu. Baik, kita di sebelah sini saja. Oke. Yang pertama kita kerjakan adalah member AB ya, member AB. Nah, saya gambar dulu soalnya ya. Baik, sudah saya gambar ya member AB dengan momen dan shear-nya. Di sini ada HA, ada VBL. 16,86 kita dapat ya, tadi sudah dari sini nih kita dapat 16,86 dan 8,28, semuanya positif searah jarum jam. Oke. Ini asumsi kita ya bahwa VBL itu ke kiri dan HA itu pasti ke kanan karena dia akan melawan VBL ya. Kita langsung kerjakan reaksinya itu seperti biasa. Kalau sudah dapat semua dari momen dan yang lainnya tuh kita kerjakan semuanya seperti biasa. Seperti statis tak tentu ya, sigma MA. Statis tertentu, sigma MA sama dengan 0 ya. Ini positif itu searah jarum jam. Nah, seperti biasa, kalau momen itu tinggal langsung ditambahkan saja ya, 8,28 ditambah karena dia positif momen dan dua-duanya positif berarti 16,86 ya, ditambah saja karena kita sigma MA berarti HA tidak dipakai nih kan ya. Berarti VBL kan dia berlawanan jarum jam, berarti minus VBL dikali 4 sama dengan 0. Baik, VBL hasilnya itu 6,285. Nih positif ya, positif 6,285. Ini artinya apa? Artinya asumsi arah kita ini benar. VBL ke kiri berarti asumsi arah kita benar, 6,285. Sekarang kita pakai teman-teman bisa pakai sigma MB sama dengan 0, atau teman-teman bisa pakai kita akan cobalah ya teman-teman ya. Misal kita anggap nih, kita anggap HA itu ke kiri ya. Kita anggap aja HA ke kiri. Apa yang akan terjadi? Oke, sigma MB. Oke. Kita ulang lagi tadi 16, gitu ya. 16,86 ditambah 8,28, terus kan HA ke sini ya. HA berarti dia berputar searah jarum jam, ditambah lagi dengan HA ya 4 dikali HA ya, sama dengan berapa? Jadi HA itu sama dengan minus 6,825. Nih hasilnya minus teman-teman ya. Berarti kalau hasilnya minus berarti asumsi gaya yang kita lakukan tadi itu salah. Jadi asumsi gayanya harus berlawanan dari yang kita ini kan. Jadi HA itu salah ya. Nah, harusnya ke sana berarti HA-nya. Karena hasilnya minus. Oke. Teman-teman juga bisa gunakan sigma FY. Bukan sigma FY. Sigma FX. Nah, itu bisa langsung dapat ya. Tapi ini sudah benar karena pasti VBL akan melawan HA, saling berlawanan untuk bisa equilibrium ya. Atau bisa seimbang.
kita pindah ke member BC ya. Saya gambar dulu. Member BC. Baik, sudah saya gambar ya. Di sini ada momen berlawanan dalam jam 16,86 seperti ini, seperti biasa. Nah, terus ada 24,08 searah jarum jam ya ini yang kita hitung tadi ya. Terus ada Q dan P. Q-nya berapa ya tadi? Tuh saya. Oke, saya sudah lengkapi semuanya dengan satuan ya. Mohon maaf kemarin-kemarin tidak ada satuannya. Nanti saya akan lebih rajin ya lah untuk memberi satuan. Kita lanjut. Jadi langsung kita kerjakan saja karena semua sudah lengkap. Kita hanya perlu mencari VBR dan VCL ini. Kita mulai aja ya. Kita mulai sigma MB sama dengan 0 di mana searah jarum jam itu positif ya. Kita hitung saja sigma MB. Tunggu saya lupa kasih nota. Sudah saya kasih nota B dan C ya. Oke. Apa di situ? Pertama kita dapat VCL yang berlawanan jarum jam minus VCL left dikali 5. VCL kiri maksudnya VC kiri. Nah, setelah itu ada apa lagi? Ada Q ya, 10 kN itu dikali dengan 5 jadi 50. Dia searah jarum jam ditambah 50 dikali 2,5 ya. Itu jarak setengahnya terus dia ditambah P juga dikali 2,5. Ini 25 dikali 2,5. Nah, ada apa lagi? Ada 16,86 itu negatif jadi minus 16,86 ditambah 24,08 searah jarum jam. Oke, kita lihat hasilnya berapa ya. Berarti VCL langsung saja ya saya. Oke, sudah saya hitung. Hasilnya itu 38,944 kN. Itu positif berarti ya betul ya ke atas. Nah, kita cari VBR. VBR bisa dicari kalau teman-teman kalau teman-teman percaya diri bahwa hitungan teman-teman benar, berarti teman-teman tinggal pakai sigma FV aja. Kalau tidak ya pakai sigma MA. Saya coba pakai sigma MA ya. Tapi saya tidak mau saya cuma mau ini hitungannya. Maksud saya sigma MC. Kita tinjau lagi dari C. Nah, kalau teman-teman sudah yakin sigma MB benar, bisa pakai sigma FY. Tapi kalau tidak ya coba teman-teman pakai sigma MB lagi. Oke, sudah saya dapat VCL-nya 38,944, kalau VBR-nya 36,056. Kita kontrol dulu sigma FY sama dengan 0 di mana VCL itu ditambah dengan VBR harus sama dengan P dikurang Q itu ya. Oke, sama dengan 0. Oke. Berarti 36,056 ditambah dengan 38,944 harus sama dengan 50 dikurang 25. Harus sama dengan 75 berarti ya. Berapa? Kita lihat dulu. Oke, kedua-duanya sama ya. Jadi kontrol. Oke, sudah jadi. Sekarang kita akan, jadi begini teman-teman bisa terapkan juga prinsip gaya dalam di sini. Teman-teman bisa potong kayak misalnya potong di sini, potong di sini, potong di sini. Nah, itu teman-teman bisa melakukan itu. Pasti dapat juga hasil dan momennya. Nah, bisa juga teman-teman hanya mencari supaya cepat, teman-teman hanya mencari momen maksimumnya. Jadi nanti tinggal kita hubungkan karena perilakunya kan kalau misalnya beban terdistribusi itu perilakunya kan curve begini ya. Kita tinggal cari beban maksimumnya supaya tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama pelajaran ini. Kita mulai dulu. Jadi kita akan cari pakai cara kedua ya. Kita langsung cari beban maksimumnya. Oke. Nah, kita semua tahu bahwa kalau
shearnya itu sama dengan 0, maka di shear dan sama dengan 0 ini momen max terjadi di situ ya. Ya, itu yang kita jadikan patokan. Jadi kita akan mencari shear 0. Nah, bagaimana caranya? Nah, kayak ini ya. Kayak kemarin, jadi kita potong dulu dia di tengah sini. Kita potong dia di tengah sini. Terus kita buatlah, tunggu. Baik, kita sudah potong ya. Di sini potongan, sebenarnya potongan kedua disebutnya, segmen 2 sebenarnya, tapi ya kita langsung karena kita pengen tahu ya. Nah, kita ke sigma FY langsung. Sigma FY sama dengan 0. Nah, sigma FY itu ada apa aja? Ada VBR positif ya. Terus momen tidak kita pakai. Ingat, kalau momen ini kita tidak pakai di sini karena ini di sigma FY. Terus apa lagi? Q sama dengan 10 ya. Nah, langsung dikasih saja ditambah tunggu, dia negatif ya. Jadi negatif 10x kan ya. Terus dikurang lagi P dikali X dikurang berapa jaraknya? 2,5 ya. Gini. Sama dengan 0. Kan kita mau tahu hanya jarak ini. Kita hanya mau tahu jarak itu. Ini adalah X dikurang 2,5. Kan kita pusat semestanya di X. Sorry. Saya salah. P aja ya. Ini kenapa dikali dengan jarak? Kan kalau sigma V hanya hanya P aja, sorry. Jadi VBR berapa tadi ya? VBR itu 36,056 dikurang 10x dikurang lagi dengan P berapa? 25. Oke, sama dengan 0. Jadinya berapa? Sorry bro, lupa terus. Di sini ingat keluar apa? NX, VX, dan MX ya. Oke. Lupa lagi di sini. Di sini seharusnya ada minus VX, bro. Minus VX. 0 sama dengan 0. VX sama dengan minus 10x ini ditambah 11,056. Ini dia. Dapat persamaannya minus 10x tambah. Nah, ini kita sama dengan kan 0 dulu. Jadi gini. Minus 10x ditambah 11,056 sama dengan 0. Berarti minus 10x sama dengan 11,056 di x minus ya, sama dengan x sama dengan per 10 sama dengan 1,1056 meter. Apakah ini memenuhi ya? Ini tidak memenuhi rentan segmennya. Rentan segmennya itu kan 0 kurang dari, harusnya lebih dari 2,5. Nah, berarti kita salah potongan. Kita hapus lagi. Kita hapus semuanya ini. Nah, kita potong dia tidak dengan P, berarti gini ya. Oke. Sorry. Nah, kita potong dia di sebelah sini, hanya sampai sini. Nah, gitu. Tidak dengan P. Jadi segmen 1 jadi potongannya seperti ini. Kita coba lagi ya. Sigma FY sama dengan 0. Di sini ada VBR dikurang dengan Q dikali X aja ya, sama dengan 0.
ada kita ini ada Vx ada dengan Mx. Jadi VBR kurang Qx kurang dari VBR dikurang Qx kurang Vx sama dengan 0. Jadi Vx sama dengan minus 10x ditambah dengan VBR nya berapa? 36,056. Nah ini kita, tapi ini juga kurang ya. Baik, ini kalau kita ini kan kita dapat intinya itu X nya di 3,6056 meter. Apakah ini benar ya? Kita akan coba dulu ya. Kita akan coba pakai ininya. Jadi ada dua, tunggu saya ini dulu. Karena saya greget, saya buatlah ini ya. Ini segmen 1 dan segmen 2-nya ini. Tunggu saya coba dulu cek lagi. Karena ini apakah betul 0 di X sama dengan 3,6065. Ya, cek standby dulu teman-teman. Baik, sudah saya kerjakan ya di Excel. Saya masukkan angka-angkanya. Saya sudah masukkan angka-angkanya. Ternyata dia itu 0 di titik 2,5. Jadi grafiknya beda ya. Kita tidak bisa pakai cara yang kedua tadi. Tidak bisa karena kalau kita gambar tuh gini. Kalau kita gambar dia itu kan naik 36,056 terus turun sampai dapat 11,056 nih. Nah, tiba-tiba turun 13,944 atau 25-nya. 13, terus gini, ya gitu dia bentuk grafiknya seperti ini. Oh, jadi saya mohon maaf ternyata tidak bisa pakai cara yang tadi. Jadi kita akan pakai cara lama ya, yaitu kita masukkan manual satu persatu dengan persamaannya MX dan NX-nya. Oke, kita kerjakan saja. Tapi dari Excel ini membuktikan bahwa di momen maksimum mungkin di 2,5. Kita akan buktikan. Kita coba kerjakan lagi MX-nya. Nah, kalau MX-nya itu dipakai. Kita di sini saja. Oke, di samping aja. MX-nya itu untuk segmen 1 ini itu VBR dikali X kan ya, terus dikurang Q kali X kali 1/2X ya, saya kayak dulu ya, dikurang ini ada 16,86 dia negatif, taruhin aja 16,86 terus dikurang MX. Nah, berarti MX itu untuk yang pertama itu sama dengan minus 5x kuadrat ditambah dengan VBR-nya berapa? Ditambah VBR-nya 36,056. 36,056x dikurang dengan 16,86 ini ya. Ini untuk segmen 1 ya. Segmen 2 lagi. Kalau segmen 2 itu kurang lebih sama ya. Jadi
minus 16,86 ditambah VBR dikali X dikurang Q kali X kali 1/2 X. Nah, ini tapi ini ada P X dikurang 2,5 ya. Terus dikurang MX sama dengan 0. Jadi MX sama dengan, kita keluarkan saja semua tadi, minus 5x kuadrat sama aja ditambah 36,056x dikurang 16,86, terus kita kali dikurang 25x ditambah 62,5, hasilnya apa? Oke, sudah jadi ya. Jadi ini untuk segmen 1, ini untuk segmen 2, minus 5x kuadrat tambah 11,56x tambah 45,64. Nah, kita coba excelkan dulu. Baik, kita sudah dapat ya. Ini yang atas Vx itu, yang bawah Mx. Kita bisa lihat di sini bahwa memang ternyata titik maksimum momennya itu di tengah atau di 2,5 di sini, 42,03 nih paling maksimal. Dan ini saling berhubungan ya. Jadinya itu momennya itu kayak begini. Nanti seperti itu ya. Oke, kita sudah dapat. Sekarang kita kerjakan yang member. Kita kerjakan yang member di sini aja. Kita akan kerjakan yang member BC. CD. Member CD. Saya gambar dulu membernya. Baik, sudah saya gambar ya. Ini dia C ke D. Nah, jadi ada momen berlawan jarum jam 24,8 dan 11,79 di bawah, seperti di yang kita dapat tadi ya, ini dengan ini untuk momen di CD dan DC. Nah, kenapa VCR-nya ke arah sana? Kita asumsikan ke arah sana, ke HD ke kiri. Kita asumsi bahwa ada gaya yang melawan arah jarum jam dari dia melawan lawan arah dari momennya gini ya, berlawanan jarum jam. Nah, jadi VCR tuh melawan. Nah, jadi kita asumsikan dia melawan. Tapi kalaupun salah, nanti itu akan dibuktikan dari hitungan. Nah, kita hitung lagi kayak tadi. Kita pakai sigma MD aja lah. Sigma MD sama dengan 0, yang mana itu minus 11,79 minus 24 ya, 0,08 ditambah dengan VCR positif ya, 3 VCR. Apakah benar arahnya sama dengan 0? Jadi VCR sama dengan 35,87 dibagi dengan 3. Oke, sama dengan berapa? Dapatnya 11,956 957 aja deh. Nah, ini dapatnya positif, berarti arah yang kita asumsikan itu benar ya, ke arah kanan. Nah, untuk itu, karena hanya ada 2 gaya yang saling menghambat itu, berarti HD di titik D itu sudah pasti juga 11,957 ke arah kiri tapi ya. Oke. Baik, itu saja untuk hari ini. Videonya sudah sampai 25 menit ya. Terima kasih sudah menyimak, semoga mengerti. Tolong komen di komentar kalau saya ada salah, saya akan langsung revisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.